Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Pada malam hari ini aku berada di stasiun Blitar jam 20.45. Hari ini aku akan nungguin kedatangan kereta api Malioboro Express yang akan membawaku dari Blitar ini menuju ke Solo. Keberangkatannya kurang lebih sekitar 15 menit lagi, dan jam 9 ini merupakan jam-jam ramenya stasiun Blitar, teman-teman. Jalur 1 nanti ada Malabar, jalur 2 ada Malioboro Express, dan jalur 3 ada kereta api Komuter Lain Penataran. Sebelum aku akan bercerita panjang lebar tentang perjalananku pada hari ini, yuk kita lihat keramaian yang ada di stasiun Blitar. Yuk. Akan segera masuk kereta api Malioboro Express di nomor KL169. Kereta yang akan membawa aku menuju ke Solo akan tiba di jalur 2, yaitu kereta api Malioboro Express. Di jalur 3 ini ada kereta api Penataran, teman-teman. Komuter Penataran Doho sih? Doho sih kayaknya. Dia tujuannya ini ke Malang. Mungkin nyampe Malang sekitar jam setengah 12. Fun fact, ini dulu adalah rangkaian kereta ekonomi Doho yang horor. Dulu ke arah Kertosono, di jam segini berangkat ke arah Blitar menuju ke arah Kertosono. Cuman kalau itu penumpangnya nggak ada. Akhirnya diputer, yang harusnya istirahat di Kertosono jadi istirahatnya di stasiun Malang, teman-teman. Ini kereta yang akan membawa aku menuju ke Solo tiba, yaitu kereta api Malioboro Express. 2018324 PWT. Aku di kereta ekonomi 4, oh berarti tengah sini. Alhamdulillah sepi. Kereta makannya kayak gini, cukup mewah. Tapi kalau ekono eksekutifnya si Malioboro Express ini agak kurang, teman-teman. Makanya aku milih di kereta ekonomi aja. Perjalanannya ini cuma 3 jam doang kok. Kenapa kok aku santai dulu? Karena kereta api Malioboro Express ini dia akan bersilang dengan kereta api Malabar dari Bandung tujuan ke Malang. Nah, kalau teman-teman lihat sebelah kanan kita ini banyak banget orang-orang, termasuk ada satu temanku di situ yang mereka memanfaatkan tarif khusus dari Blitar menuju ke Malang. Lumayan banyak ya pengguna Tarsus ya. Padahal di sebelah sana ada kereta yang juga arahnya ke Malang, teman-teman. Cuman ada pilihan sih. Aku milih di kelas ekonomi, tapi aku milih di kursi nomor 11. Seingatku nomor 11 itu nomor yang hadap-hadapan gini, teman-teman. Iya gak sih? Ya, 11-12 hadap-hadapan kayak gini. Jadi kakinya bisa lebih leluasa dan longgar. Dan kebetulan tadi aku ngecek di aplikasi, tadi siang aku pesen itu masih kosong semua. Yowes, aku pilih di salah satu dari ini, teman-teman. Karena untuk kereta api Malioboro Express ini dia menggunakan kereta ekonomi 80 tempat duduk, separuh hadap ke sini dengan tengah-tengahnya nomor 11 dan 12. Ini dia, teman-teman, kereta api Malabar pagi dari Bandung. Keberangkatannya jam 9.30, nyampe di Malang itu sekitar jam setengah 11. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 13 jam perjalanan. Nah, untuk kereta eksekutifnya ini tadi aku ngecek harga eksekutifnya full trip 800.000, kalau ekonomi 480.000. Ekonominya ekonomi premium stainless, ada hadapan kayak gini sama. Cuman bedanya yang ini mid steel, yang ini stainless steel, teman-teman. Oke. Kayaknya kereta kita telat deh. Harusnya 25.09 dia udah berangkat, karena kayaknya kereta ini telat. Jadi nunggu ini dulu masuk di stasiun Blitar. Aku di nomor 11. Oh, berarti 11 mundur, teman-teman. Kalau 12 dia maju. 21.05 kita berangkat dari stasiun Blitar. Terlambat kurang lebih 6 menit.
dalam perjalanan dari Blitar menuju ke Solo. Aku akan jelasin kenapa kok tiba-tiba malam-malam aku naik kereta api Malioboro Express ini. Jadi besok pagi itu aku harus udah ada di Bandung sekitar jam 9.10. Sedangkan aku masih ada acara di Blitar itu sampai jam setengah 9 teman-teman. Otomatis nggak bakal bisa ngejar bus ke arah Bandung maupun ke arah Jakarta. Kemarin aku ngotak-atik ada harapan nih, yaitu bus City Trans. Dia punya jadwal dari Terminal Tirtonadi itu jam 01.16. Kenapa kok aku percaya? Karena City Trans itu dia paling beracun pada timetable. Dia ini kan keberangkatan dari Malang itu yang jam 19.30. Lalu dia mampir Surabaya, Madiun, Solo, Kartosuro, Salatiga, dan Semarang. Jadi kayak semi patasnya gitu loh. Kalau bis lain itu biasanya jam 01.16. Terus kita datangnya 01.00. Sedangkan bisa dari lintasan sebelumnya dia udah datang, udah kenceng, maju dari jadwal, kita akan diburu-buru. Tapi kalau City Trans ini enggak teman-teman, dia menurutku cukup fair untuk urusan ketepatan waktu. Jadi misalkan 01.16 ya berangkatnya jam segitu, walaupun dia udah nyampe sebelum waktunya, dia bakal nunggu. Itu sih yang bikin aku agak tenang. Lalu aku sambungin dengan keberangkatan kereta api Malioboro Express dari Blitar menuju ke Solo. Berangkat 25.09, nyampe Solo sekitar jam 00.39. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 40-an menit dari stasiun Solo Balapan ke Tirtonadi. Ini tinggal jalan kaki aja mungkin udah nyampe teman-teman ya. Aku putuskan untuk naik kereta api ini, nanti lanjut ke Bandung naik bus City Trans teman-teman. Untuk kereta api Malioboro Express ini ekonomi itu tarifnya Rp260.000. Mungkin banyak teman-teman yang tanya, biasanya kan aku dari Blitar ke berangkat itu biasanya pakai Tarsus. Ini aku nggak pakai Tarsus karena Malioboro Express ini Tarsusnya itu nggak ada yang Blitar. Jadi Malang langsung Madiun harganya Rp135.000. Tak hitung-hitung harganya Rp260.000 dan alhamdulillah aku dapat potongan diskon reduksi alumni UGM 10%, jadi aku cuma bayar 220 berapa gitu loh. Jadi tak hitung-hitung ya mendingan sekalian dari Blitar ke Solo aja teman-teman, kayak gitu. Perjalanan dari Blitar ke Solo mungkin akan menempuh waktu 3 jam 40 menit. Ini aku mau tidur tapi kok takut kebablasan, ya kayaknya nggak tidur deh nanti. Terus kita menikmati perjalanan ini sambil nggak tahu mau ngapain ini. 00.16 kita berangkat dari stasiun Sragen. Tadi aku dibagiin share live lokasinya busnya atau trip attendant-nya itu pas dia di Ngawi. Nah sekarang pas dilepas di Sragen, dia juga udah di Sragen teman-teman. Mungkin kita nanti akan balapan nyampe nya ya, dan mungkin nggak sampai jam 1 dia udah sampai di terminal Tirtonadi. Jadi kita nanti habis dari balapan langsung lari naik ojek atau naik grab lah, bebas menuju ke terminal Tirtonadi teman-teman. Pokoknya jangan sampai lewat jam 1.16. 00.39 kita udah sampai di stasiun Solo Balapan. Cek live location dari busnya itu udah mau masuk terminal Tirtonadi 00.40. Pasti ditungguin juga bener, cuman rasanya kalau datang bisa duluan daripada aku tuh kayak merasa bersalah gitu loh. Ya padahal emang belum jamnya sih. Oke, kita langsung aja cari ojek terdekat langsung menuju ke terminal Tirtonadi. Untuk mengakses ojek online bisa di sini sih, cuman di sini kayaknya harusnya nunggu. Kita coba ojek yang ada di depan sana aja ya, karena bisa udah masuk di terminal Tirtonadi. Aku tadi udah laporan sama trip attendant-nya, dia aman, oke. Akhirnya ketemu ojek Maxim ini teman-teman, tapi offline. Tak tanyain offline berapa, 10.000 aja. Oke, baik. Kenapa? Ajeng tidak teng pundi? Anu, Bandung. Oh, Bandung. Nggih. Dan keblas. Nyambung. Lek kereta ini tak tumpahin ini kan tujuannya Purwokerto, buatan Bandung. Lek Bandung kita nyambungnya pakai bis. Pintu barat, nah cocok. Pun
Nah itu bisa udah standby teman-teman. City Trans CTB berapa ya? Yang jelas dia full super eksekutif teman-teman. 108. Oke, dari Malang tujuan ke Bandung. Ini dia teman-teman unitnya, CTB 108. Bisa dibilang ini unit paling malam ya, dini hari lah ini masuknya. Dari Solo tujuan ke Bandung. Dia pakai bodi Jetbus 5 SHD single glass dengan sasis Hino RM280. Satu hal yang unik, dengan keberangkatannya jam 1.16, tadi aku ngecek di bawah 1 jam pun tiketnya pun masih bisa dipesen loh teman-teman di aplikasi. Mungkin ditutup hamin berapa menit gitu, nanti aku tak tanya sama temanku yang di City Trans, dia ditutupnya berapa menit. Soalnya tadi aku ngecek penumpangnya juga masih kosong yang bagian belakang. Oke, kita langsung aja laporan ke trip attendant-nya. Atas nama Andriawan. Iya, turun pasir atau Cahem? Cahem. Di Cahem. Oke. Di 20 ada bagasi nggak, Kak? Nggak ada. Kita langsung berangkat. Sudah siap. Sudah Pak. Misi Pak ya. Teman-teman, kita berangkat dari terminal Tirtonadi. Karena udah gak ada penumpang lagi yang ditunggu, langsung aja berangkat. Aku sengaja di aplikasi aku pilih di nomor 20 di sini. Karena sepi cuy. Di depan tuh ada yang kosong sih tadi, yang di depan. Makasih ya. Oke, kita dapat selimut teman-teman. Nah, bismillah, kita berangkat menuju ke Bandung dengan bus paling dini hari. Udah lewat malam nih teman-teman. Dan kenapa aku milih di nomor 20? Karena tadi aku lihat tuh di depan tuh ada kosong nomor ujung kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Cuman kalau aku lihat di depan itu terlalu banyak orang ya. Lah aku tak mundur lah di paling belakang biar bisa rebahan maksimal kayak 2 orang ini. Kupung belakang nggak ada orang. Untuk reviewnya kayaknya besok aja deh kalau udah terang, atau nanti pas dia mampir di kantor Semarang. Awalnya sih aku bingung ya, ini kok nggak masuk tol, kok malah lewat Kartosuro. Ternyata aku tadi baru inget kalau bus ini juga punya titik poin penjemputan penumpang itu di Kartosuro teman-teman. Dan nggak tahu juga nih, dia juga ada penjemputan di Terminal Tingkir. Kalau nggak ada penumpangnya bakal lewat atau tetap masuk ya. Ternyata di Kartosuro nggak ada penumpangnya teman-teman. Ini jam 1.18 kita masuk tol lewat tol gerbang tol Banyudono yang ada di Boyolali. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di daerah Kerapia. Ini adalah poolnya PO City Trans yang berada di Semarang. Jadi di Kerapia ini bisa dibilang sebagai titik tengah antara Malang dan Jakarta maupun Bandung, ataupun juga Jogja. Jadi misalkan bus City Trans yang dari Jogja, Malang, ataupun dari Bandung, Jakarta, itu semuanya wajib berhenti di sini untuk proses naik turun penumpang kalau ada, dan pastinya ganti driver. Satu hal yang unik dari
manajemen dari City Trans ini, dia itu nggak bawa 2 driver dalam satu bus. Ketika pas jalan cuma ada 1 driver dan 1 trip attendant, baik itu pramugara maupun pramugari. Dan untuk drivernya itu tengah-tengah teman-teman sistemnya. Jadi misalkan dari Malang nanti sampai bawa bis sampai Semarang, ganti lagi dari Semarang menuju ke Jakarta atau Bandung itu pakai driver yang naik dari sini. Sistemnya kereta api gitu. Kalau aku biasanya punya tuh dia ganti masinis teman-teman di sini. Di bagian paling belakang City Trans itu biasanya buat untuk istirahat kru atau orang bilang kandang macan. Kalau di City Trans itu nggak ada kandang macannya kayak gitu. Ketika di City Trans Kerapia ini kita dibagiin servis makan berupa ayam CFC ini, karena kan servis makan bis kita ada di Duta Ngawi, sedangkan kita tadi naiknya nggak dari Ngawi tapi dari setelah Ngawi, yaitu dari Solo. Makanya servis makannya berupa CFC ini diadakan setelah naik dari Kerapia kayak gitu. Kita buka isinya teman-teman ya. Iya. Saya harus pelan-pelan nih. Oh, nasi ayam. Ini ada tisu, sambal, saus. Ayamnya kayak gini teman-teman. Kita berangkat lagi jam 2.48. Jam 6.53 kita ada di tol Padalarang Cileunyi teman-teman. Kalau kita lihat di atas sana itu ada jalur kereta cepat, dan ini tolnya lumayan macet. Kalau aku lihat kalau jam segini berarti ini maju dari jadwal, jadi lebih cepat dari estimasi. Sekitar jam 9 kita akan masuk di Bandung. Ini jam 7 kurang aja kita udah masuk teman-teman, tinggal exit tol. Dan cuaca pada pagi hari ini mendung, enak banget buat tiduran. Oh, macetnya karena ada pengerjaan jalan. Dari 1, 2, 3 ruas jalan yang ditutup, 1 di tengah ini. Semalam tuh aku bener-bener ngantuk teman-teman, karena efek sebelumnya aku ada kegiatan, terus di kereta nggak tidur, takut kebablasan lewat Solo. Jadi semalam kesini lalu tak barang-barang kok taruh asal-asalan gitu di sini, tasku masih di sini ini. Tapi aku berani kalau di City Trans karena yang pertama pasti aman, nggak terlalu banyak orang, dan juga CCTV-nya City Trans ini aktif terus teman-teman, bukan cuma pajangan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa dicek. Semalam cukup teledor, cuman karena aku naiknya City Trans, ya aku percaya aja teman-teman. Tak taruh tinggal tidur gitu aja, aman sih. Tapi kalau di PO lain aku masih agak ragu.
Oke, kita lihat isi snacknya teman-teman ya, dengan harga Rp390.000. Tapi kalau pas kemarin last minute itu jadi 375 ya. Nah ini ada kacang 2 kelinci 1, lalu ada citato rasa sapi panggang 2, dan ini ada air mineral juga klub 3, terus ada wafelo 4, udah, sama ada tisu basah dari City Trans. Kalau dihitung sama servis makannya jadinya 5 item teman-teman. Nah, kayak gini. Ini adalah makanan yang kita dapat dengan kita naik bus paling malam dari Solo menuju ke Bandung. Berangkat jam 1, jam 7 udah nyampe. Ini waktu tempuhnya berapa jam ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 jam cuy. Ngalang-ngalain kereta ini berarti. Misalkan kita naik kereta kayak Lodaya gitu berapa jam? 7 jam mungkin dari Solo. Asli semalam aku bener-bener pules ada di unit ini teman-teman. Apalagi kursinya tak rebahin maksimal, yang belakang pas gak ada orang. Dia adalah kelasnya ini super eksekutif, tapi kalau di PO lain mungkin nyebutnya eksekutif, tapi City Trans punya penamaan tersendiri, super eksekutif kayak gini. Dia menggunakan kursi dari Aldila yang ada leg rest pisahnya kayak gini, dengan total hanya ada 28 seat dalam satu bus ini teman-teman. Warnanya elegan, hitam kayak gini. Bagian belakang ini disediain free kopi, teh, pop mie sepuasnya selama dalam perjalanan. Jadi misalkan kalian berangkat dari Malang sekitar jam 7 kemarin atau setengah 8, kita bisa bikin mulai dari jam setengah 8 sampai jam setengah 8 lagi, dan ini free flow. Misalkan habis akan diisi lagi teman-teman. Lalu di sini ada hand sanitizer, ini ada dispenser, ada tisu, lengkap banget, ada tisu basah juga di sini. Nah, di bagian belakang ini ada kursi yang posisinya tinggi karena di sini udah ada mesinnya. Karena di sini mesinnya teman-teman. Jadi dia naik ke atas gini. Yang di PO lain biasanya digunakan untuk kandang macan, dia di sini digunakan untuk kursi. Nah, cuman minusnya ini kayaknya rebahnya nggak bisa maksimal kayak tempatku tadi di situ. Untuk toiletnya di bagian belakang ini, posisinya ada di depannya mini pantry nih teman-teman. Nah, untuk toiletnya ini tuh khusus untuk buang air kecil, gunakan saat bus berjalan. Jadi nggak boleh buat buang air besar teman-teman. Kalau pas busnya berhenti, itu jangan digunain. Kita buka toiletnya, wah toiletnya benar-benar mewah sih ini. Dan untuk ukuran bus ini luas banget loh. Ada wastafelnya, ada semprotannya, ada klosetnya, ada AC-nya di sini, ada blowernya, dan ada cerminnya. Akan segera tiba di pemberhentian Buster. Bagi Anda yang akan turun, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Mohon pastikan kembali seluruh barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Serta kami informasikan bahwa fasilitas botol dan selimut yang tersedia merupakan fasilitas yang dapat Anda nikmati selama perjalanan di atas armada, dan tidak diperkenankan untuk dibawa turun dari kendaraan. Demi keselamatan dan kenyamanan Anda, harap berhati-hati saat melangkah turun dari kendaraan. Atas nama City Trans dan segenap kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan City Trans bus lain. Sampai jumpa lagi pada perjalanan berikutnya. Pemberhentian Buster. Ini kita udah ada di exit Pasteur teman-teman, dan seperti biasa macet. Ini hari apa sih? Jumat padahal. Kita bikin teh atau kopi aja ya. Walini
dari Bandung kayaknya nih. Sini juga ada apa nih? Nescafe klasik. Kalau misalkan pengen kopi hitam, ini ada kopi ABC, kopi susu, kopi kapal api, kopi hitam yang udah ada gulanya. Kalau ini belum ada gulanya, teman-teman. Kalau pengen tambah gula, di sini juga ada gulaku. Wah, kayaknya branded semua ya ini yo. Sangar City Trans sih. Lah ini yang turun di Pastor hampir semuanya, teman-teman. Tinggal 2 orang. Banyak banget ya yang turun di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang turun di sini. Di mana ya Gio? Oleh-oleh khas Bandung, Mayasari. Ini saking dipikirin sedetail ini untuk layanannya. Biasanya kan kalau kita cuman pakai cup aja kan panas ya. Nah biasanya aku tak akalin pakai double ginian. Cuman City Trans ngasih ini teman-teman. Ini ada kayak potongan kertas gitu, apa karton gitu, buat nahan panasnya ini. Wah asli jus banget layanannya. Ada pengaduknya juga di sini. Dari sini sampai ke terminal Cicahem kurang lebih masih sekitar 20 menit lagi. Masih sempat untuk ngeteh dan menikmati suasana pagi di kota Bandung. Kita udah sampai di terminal Cicahem. Terima kasih ya Pak. Ayo mari. Loh, kok nih gini? Nyusul lagi kontratin nang bengkel. Apa di bengkel? Oh alah. Iya. Batinku enek sampean. Nek Bandung ki parkirnya di mana toh? Sementara di Gudang Utara. Gudang Utara. Bukan di apa sing suci kayak? Oh ganti. Ntar bakalnya ada di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Oh alah. Iya. Fakta menarik teman-teman. Kita kemarin kan berangkat dari Solo itu jam 00.54, lalu nyampe sini 7.41 tuh masuk di sini. Tahu nggak fun fact-nya apa? Waktu tempuhnya itu 6 jam 47 menit, yang mana itu sama persis dengan waktu tempuhnya kereta api Argo Wilis. Kereta paling cepat di rute Solo menuju ke Bandung yaitu 6 jam 47 menit. Ini udah termasuk istirahat cukup lama di Semarang, kurang lebih sekitar 30-an menit. Emang kalau Solo Bandung naik bis enak banget sih. Harganya nggak terlalu mahal, yang pertama. Yang kedua, kursinya enak, apalagi kalau pas sepi gini, wah 2 kursi bisa tak kuasai sendiri. Dan masih dapat oleh-oleh dari City Trans nih. Snacknya belum aku makan, dan ayamnya juga belum aku makan. Mantep nih. Ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Terima kasih udah nonton videoku sampai selesai, mulai dari Blitar sampai ke Bandung ini, dan sesuai target di bawah jam 9 aku udah sampai di sini. Padahal bus ini tuh jadwal masuk sini tuh 9.16, tapi aktualnya dia awal kurang lebih 1,5 jam. Mantep banget karena emang jalannya sepi, dan walaupun jalan santai 100 km per jam lewat tol jadi sat-sat. Oke, terima kasih teman-teman, dan jangan lupa subscribe agar gak ketinggalan info menarik dari channel ini. Terima kasih.